Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, senang sekali kami kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program Menyongsong Indonesia Maju bersama saya Marhama. Dan saudara, kita ketahui bahwa kemajuan pembangunan tidak terlepas dari kemajuan desa. Dan untuk itu desa juga harus paham, harus memiliki teknologi. Dan untuk hari ini kami akan membahas tema dari desa melek teknologi menuju Indonesia Emas 2045. Dan untuk membahas ini kami sudah hadir narasumber kami Irfan Shah, founder Kampung Digital Air Hitam Kabupaten Pali. Apa kabar Irfan Shah? Alhamdulillah baik. Tadi Bu. pergi dari Pali atau memang sudah di Palembang? Kebetulan tadi habis dari kegiatan BPMP Provinsi Sumatera Selatan, jadi sudah di Palembang. Bu. Oh, memang sudah di Palembang ya. Tapi memang aslinya di desa Pali, Pali ya. Oke, mungkin Irfan Shah bisa menceritakan sendiri berdirinya Kampung digital ini, melek teknologi ini terkait menuju Indonesia Emas 2045. Mungkin bisa menceritakan? Oke, baik. Jadi Kampung Digital Air Hitam sendiri adalah komunitas ya Bu ya. Komunitas NGO, non-profit organizations yang didirikan berangkat dari permasalahan keresahan saya sendiri Bu. Oh iya. Kebetulan saya adalah mahasiswa IT semester akhir di Polsri ya Bu ya, Politeknik Negeri Sriwijaya. Nah, saya melihat perkembangan teknologi yang begitu pesat, munculnya AI, kemudian kalau kita lihat Amerika, Cina gitu Bu ya, itu sangat-sangat luar biasa perkembangan teknologi mereka. Jadi muncul kayak, waduh kalau desa gini-gini aja bisa bahaya gitu, akan tertinggal ya Bu ya. Iya. Maka berangkat dari keresahan itu saya juga ngelihat gap Bu. Ya. Kebetulan saya juga ngajar di salah satu kursus di Palembang gitu kan. Itu yang saya ajar anak-anak usia 6 tahun ya Bu ya. Itu mereka sudah memahami, sudah belajar komputer gitu. Sedangkan anak-anak di desa mereka bahkan komputer pun mungkin belum tahu ya Bu ya. Jangan anak-anak SD deh atau yang umur 6 tahun. Anak-anak SMA pun ini real case ya Bu. Yang kami temui kasusnya di lapangan ketika kami belajar bersama. Masih banyak yang belum memahami, bahkan sekedar untuk menggeser mouse aja mereka itu insya Allah ya Bu ya. Masih jadi, susah ya. Benar. Jadi itulah challenge-nya kenapa kami menghadirkan komunitas ini, yang harapan kami ini bisa menjadi wadah sekaligus mungkin teman mereka untuk belajar ya Bu, terutama belajar tentang literasi digital. Iya, baik Irfan Shah, tentu Anda sebagai pendiri penggagas ya. Tentu ini didirikan katanya tahun 2023 ya. Pasti ada tantangan ini. Masyarakat sendiri mungkin menerimanya bagaimana untuk pendirian kampung teknologi ini atau digital ini? Ya, jadi selain kendala terkait infrastruktur ya Bu, memang yang menjadi tantangan itu terkait resistensi masyarakat gitu ya. Banyak masyarakat yang masih bingung gitu kan, apa itu AI, kenapa mereka harus belajar AI gitu kan. Terutama anak-anak yang memang seharusnya ya Bu, SMA, SMK itu kan memang mereka sudah harus belajar komputer gitu kan. Apalagi kan kalau misalnya sekarang mau tes CPNS harus ada sertifikat komputer gitu kan. Nah, mungkin salah satu permasalahannya yang Irfan bisa lihat ketika kami memulai itu terkait mindset gitu kan. Mindset orang-orang desa gitu kan, ya mereka pengen ya hidup apa adanya gitu Bu ya. Apa gitu pentingnya teknologi gitu. Nah, itu satu. Kemudian ada yang mereka sudah ngerti teknologi tapi tidak ngerti terkait bahaya negatifnya gitu kan. Kemudian teknologi ini bukan cuman sekedar untuk entertain atau hiburan kita, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya belajar coding gitu kan Bu. Nah, jadi itu sih yang menjadi challenge terbesar kami ketika kami memulai. Kemudian ada juga nih masyarakat yang menyampaikan, Pan, kenapa sih bangun kampung digital gitu kan? Sinyal aja susah gitu Bu ya. Masih ada yang beranggapan begitu. Ada yang beranggapan gitu ya. Maksudnya tuh perbaiki dulu infrastruktur jaringannya, minimal sinyal tuh cepat gitu kan. Pas mati lampu sinyalnya masih ada gitu kan. Nah, itu yang mereka sampaikan ke Irfan. Tapi tetap prinsip Irfan, kemudian bersama tim juga visinya kami pengen menggerakkan ini dari desa gitu, kapan lagi gitu Bu ya. Karena teknologi ini semakin hari semakin cepat, kita baru belajar udah ada teknologi yang baru gitu Bu. Ya, makanya dari situ Irfan tetap berjuang sama teman-teman untuk tetap melaksanakan atau menjalankan program-program dari komunitas Bu. Cukup panjang semenjak Irfan mendirikan itu. Terus teknologi apa yang sudah dirasakan Irfan, dampak positifnya dari
pendiri yang Irfan lakukan setelah dilakukan dengan inovasi digital ini sendiri? Oke, jadi program pertama ketika kami menginisiasi kegiatan ini pada tahun 2023, tepatnya tanggal 30 April, itu sekitar semingguan dari ulang tahun Pali, Bu ya. Semingguan kami workshop dulu, Bu. Jadi mereka ini perlu dikasih tahu dulu nih, bahwa sekarang udah ada teknologi AI, ChatGPT misalnya kan, udah ada teknologi cloud computing gitu kan, secara gambaran besar ya, Bu ya, biar mereka, ternyata bukan cuma HP ya, gitu ya. Mereka beranggapan HP aja ya. Baru nanti setelah itu kami kenalkan terkait literasi digital. Kalau yang kita lihat ya, mungkin bisa cek di internet gitu ya, ada 4 pilar literasi digital, ada digital skill, digital ethic, digital culture, dan juga digital safety. Nah, sekarang yang sedang kami lakukan itu terkait digital skill. Bagaimana kita nggak usah ngomong coding dulu, Bu ya. Bagaimana intinya anak-anak di desa itu bisa punya kemampuan dasar literasi komputer gitu, Bu. Menggerakkan mouse, ngetik, Office, Word, Excel, PowerPoint. Baru perlahan kami kenalkan terkait konsep coding. Salah satu teknologi atau aplikasi yang kami pakai itu Scratch, Bu. Kenapa Scratch? Karena Scratch ini adalah salah satu platform yang menurut Irfan ya, dan mungkin teman-teman guru yang lain melihat bahwa ini salah satu platform yang mudah untuk dikenalkan ke siswa. Karena pemrogramannya itu berbasis visual, Bu. Jadi anak tuh ngoding tapi kayak bermain, karena nyusun puzzle gitu, kemudian kok gerak Kak ya, ya itulah salah satu aplikasi atau website yang kami pakai untuk mengenalkan coding. Yang kita terapkan ini apakah sudah merambah juga ke pendidikan, ataukah ini ada batasan umur, mungkin Irfan menerapkan pertama sekali, atau memang untuk usia SMP atau SMA untuk pembelajaran ini? Oke, jadi untuk pertama kali coding Scratch, namanya Scratch ini kami kenalkan di SMP, Bu. Karena melihat memang SD ini kan belum pernah belajar komputer ya, Bu ya. Nah, jadi kami kenalkan di SMP dulu. Kebetulan di Air Hitam itu ada namanya SMP Negeri 7 Penukal ya, yang dilabeli sebagai sekolah rujukan Google. Jadi mereka dapat fasilitas Chromebook, laptop, dan ada juga Starlink di sana. Jaringannya juga sudah ada jadi mendukung untuk pembelajaran, karena belajar codingnya harus online, Bu. Kalau nggak ada isinya nggak bisa, gitu kan. Nah, jadi awal mula di anak-anak SMP. Nah, kami ke depan mengkonsep pengen juga mengimplementasikan di level anak-anak SD dan juga PAUD. Tapi konsepnya bukan coding komputer, Bu ya, tapi coding dengan konsep unplug. Jadi mereka nggak usah menggunakan komputer, kita kasih worksheet, dan mereka bisa mengerjakan di situ gitu ya. Dan itu juga coding, Bu. Bahkan bermain pun itu juga coding sebenarnya. Karena coding itu secara sederhana, Bu, instruksi. Misalnya saya minta ibu untuk maju 2 langkah gitu ya, itu juga coding sebenarnya. Jadi sudah membentuk pembelajaran buat mereka mengawali pemahaman tentang teknologi, pembiasaan. Baik Irfan, luar biasa sekali ya bahwa kemajuan di Pali itu sendiri, apakah hanya sampelnya di desa Air Hitam ini baru diterapkan dengan inovasi digital atau melek teknologi ini sendiri? Ya, jadi untuk awal kami fokus ke desa Air Hitam dulu, cuman memang tidak menutup kemungkinan untuk desa-desa yang lain gitu kan. Jadi kami pengen fokus di desa Air Hitam, bagaimana tadi desa Air Hitam ini bisa menjadi role model gitu, Bu ya. Nah, salah satu yang menjadi menurut Irfan strength-nya atau kekuatan desa Air Hitam ini berdampingan dengan desa Tempirai, yang di situ ada kampung Inggris Tempirai. Jadi kalau kita ngomongin masalah komputer kan nggak jauh-jauh dengan bahasa Inggris ya, Bu ya. Jadi ini menjadi salah satu menurut Irfan opportunity dan juga peluang gitu kan. Mereka sudah belajar bahasa Inggris, basicnya sudah ada, jadi ketika belajar komputer mereka udah ngerti gitu. Tadi kan memang Irfan berbicara banyak tentu tantangan dan hambatan ya. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan Irfan dengan teman-teman komunitas ya, apakah pemerintah sendiri juga respon ataupun dengan dilakukannya inovasi digital ini respon pemerintah, support pemerintah, dukungan pemerintah sendiri tentang yang sudah dilakukan Irfan bersama teman-teman? Ya, alhamdulillah untuk pemerintah sendiri support, Bu. Mereka terkait program-program kami ya, kayak pemerintah desa. Jadi kami di 1 tahun pertama, kami ada program tahunan namanya Festival Literasi Digital, Bu. Dan insya Allah tahun ini tahun kedua mungkin dilaksanakan di akhir tahun ya, Bu ya, November atau Oktober gitu ya. Paling cepat mungkin September gitu, Bu ya. Nah, itu pemerintah desa sangat support dalam kegiatan ini. Mereka membantu memfasilitasi, kemudian memberikan wejangan juga, dan bahkan ikut berkontribusi, Bu. Jadi
kemarin pas tahun 2023 kami melaksanakan FLD, Festival Literasi Digital, itu ada lomba mengetik cepat, Bu. Jadi nggak muluk-muluk, Bu, ya. Kemudian ada lomba desain poster, kemudian ada penampilan-penampilan di situ kan, dan hadir juga di situ unsur pemerintahnya, pemerintah desa gitu. Nah, baru setelah 1 tahun pertama kami udah punya portofolio nih, Bu, ya. Baru kami memberanikan diri untuk audiensi dengan kedinasan. Dan salah satu dinas yang kami tuju yang berkaitan dengan literasi digital memang itu Dinas Kominfo. Jadi kami sampaikan terkait program kami ini, Pak, gitu kan. Sasaran kami ke anak-anak SMP gitu kan, dan alhamdulillah mereka support gitu kan. Mereka memberikan fasilitasi kami untuk baik dari sisi infrastruktur, mereka menyampaikan Pan kalau butuh koneksi segala macam, karena kan ada program Kominfo itu tentang wifi, Bu, ya. Nah, mereka membantu di situ. Jadi sudah ada respon dan dukungan dari pemerintah. Baik, sesuai dengan tema kita bahwa desa dan visi Indonesia tadi melek teknologi dan visi Indonesia Emas 2045. Menurut Irfan sendiri itu bagaimana kontribusi desa ini sendiri terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045. Oke, baik. Irfan pernah berpikir gini, Bu. Desa itu salah satu mungkin bisa disebut entitas ya, Bu, ya. Yang sangat jarang sekali tersentuh gitu kan. Makanya gap antara desa dan kota, terutama kesenjangan teknologi itu kelihatan banget, Bu, gitu ya. Kayak yang Irfan sampaikan di awal tadi kan, anak-anak kota udah belajar coding dari anak umur SD gitu ya. Sedangkan anak-anak desa belum gitu, Bu. Nah, sesuai dengan visi dari Pak Bupati Kabupaten Penuh Kalaba Pematang Ilir bahwa paling maju untuk Indonesia Emas, concernnya adalah bagaimana Pali ini bisa menghasilkan atau mencetak SDM yang unggul dan kompetitif, tentunya salah satunya di bidang teknologi gitu, Bu. Nah, makanya kami sangat menyambut kemarin keluar naskah akademik terkait coding dan kecerdasan artifisial dari Kemendikbudrismen, itu sangat antusias, Bu, kami nyambut, dan kami langsung implementasi dalam bentuk program coding camp gitu kan. Kemudian instruksi dari Wapres kita juga, Bu, ya, bahwa coding ini harus dikenalkan di sekolah-sekolah, dan kami sangat antusias menyambut itu, dan implementasi atau penerapannya ialah berupa program tadi, Bu, program-program komunitas yang untuk sekarang concernnya memang di Desa Air Hitam. Iya, tentu seperti Irfan sudah kenalkan ke masyarakat khususnya di Air Hitam sendiri, pasti nanti juga ada tantangan-tantangan dalam mereka mengaplikasikan teknologi sendiri seperti AI. Kan tidak hanya ada sisi-sisi negatif. Apakah Irfan juga sudah memberikan pemahaman tentang bagaimana mereka menerapkan teknologi, salah satunya AI. Kita lihat sekarang kan banyak tren penyalahgunaan, mungkin sudah diantisipasi, mungkin bagaimana, Irfan? Ya, sudah, Bu. Jadi kalau tadi kan kita banyak ngomong terkait peningkatan literasi digital untuk siswa, Bu, ya. Nah, untuk guru sendiri kami ada program namanya Gerakan Guru Go Digital. Jadi bagaimana bukan cuma siswa nih yang belajar coding, tapi gurunya juga harus gitu ya. Jangan sampai itu kewajiban ya. Iya, jangan sampai guru yang harus mengajarkan anak-anak. Jangan sampai siswanya udah mulai duluan AI, gurunya belum nih, gitu kan. Betul. Nah, makanya kami juga sampaikan. Kemarin kami pertama kali Gerakan Guru Go Digital itu bahasnya tentang AI, Bu, dan Google Gemini gitu, Bu, ya. Sama ChatGPT juga gitu. Jadi kami sampaikan bahwa AI ini bukan tools untuk mempermudah, tapi sebagai thinking partner gitu kan. Jadi salah satu kerangka berpikir yang harus ditanamkan ketika guru-guru atau mungkin bahkan siswa menggunakan AI, mereka harus punya daya kritis yang tinggi, Bu. Mereka harus berani mengcounter argumen, memvalidasi. Kalau memang AI-nya salah, ya katakan salah gitu. Jadi ketakutan itu tentu ada, Bu, ya. Salah satunya pada siswa yang memang mereka belum tahu terlalu banyak tentang teknologi. Ya kayak dikasih tugas gitu langsung copy paste ini, itu pasti ketakutan, Bu, ya. Itu yang dikhawatirkan. Tapi kami juga sosialisasikan tadi bahwa AI ini bukan musuh kita, tapi ini teman tadi, pendamping kita, dan juga bukan tools mempermudah, ya. Jadi jangan sampai apapun tugas dari guru larinya ke ChatGPT. Baik Irfansa. Baik, nanti kita lanjutkan lagi, cukup menarik, dan saudara pemirsa tetaplah bersama kami kembali setelah yang satu ini. Di era digital ini, teknologi berkembang begitu pesat. Okay, AI assistant, can you help
Kecerdasan buatan membantu kita mencari jawaban. Mobil listrik membawa kita ke masa depan yang lebih hijau. Rumah pintar membuat hidup lebih nyaman. Namun, di balik semua kemudahan itu tersimpan tantangan yang tak kalah besar. Penyebaran hoaks, kecanduan layar, privasi yang terancam, hingga etika penggunaan AI yang dipertanyakan. Teknologi adalah alat, manusialah yang menentukan arah penggunaannya. Bijak bermedia, kritis menyerap informasi, dan selalu utamakan etika dalam setiap inovasi. Om Swastiastu. Selamat ulang tahun yang ke-47 untuk TVRI Stasiun Bali. 47 tahun bukan sekadar angka, tapi bukti dedikasi, karya, dan semangat dalam menyuarakan budaya, kearifan lokal, dan informasi yang mencerdaskan. Teruslah menjadi suluh penerang di tengah perubahan zaman. Tetap setia mengabdi untuk masyarakat Bali, Indonesia, dan dunia. Dirgahayu TVRI Bali. Dari Bali untuk Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Om Santih, Santih, Santih Om. Salah satu program Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam meningkatkan swasembada pangan dan menuju lumbung pangan dunia 2045 adalah melahirkan petani milenial, petani berusia 19 sampai 39 tahun, dan atau petani yang adaptif terhadap teknologi digital. Petani milenial dirancang untuk memberikan pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dalam usaha tani. Aplikasi Mitra 3M ini memudahkan kita untuk berbudidaya ikan, di mana di dalamnya itu sudah ada panduan SOP-nya, baik dari sebelum tebar sampai dengan panen. Nah, di aplikasi ini juga nanti ada saran pemberian pakan, ada analisa keuangannya. Jadi mengetahui kita itu budidaya itu untung apa rugi. Untuk melihatnya itu kita harus aktif memakai aplikasi ini. Semakin kita aktif, semakin kita rajin mencatat, maka data yang kita terima di aplikasi ini semakin akurat. Aplikasi ini sangat bermanfaat dan berguna bagi kita untuk berbudidaya ikan. Generasi muda, jangan malu jadi petani. Petani itu keren. Sekarang eranya digitalisasi, petani melek digital. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan.
Ya, baik saudara pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam program Menyongsong Indonesia Maju. Baik Irfansyah, cukup banyak yang sudah kita bahas terkait tadi juga penerapan teknologi AI yang sudah dilakukan ke sekolah-sekolah. Nah, sekarang kalau untuk saat ini yang Irfan rasakan, yang betul-betul manfaat dari kampung digital ini untuk warga sendiri, apa yang sudah menjadi yang betul-betul dirasakan setelah Irfan mendirikan kampung air hitam ini menjadi melek teknologi itu sendiri? Oke, yang pertama itu tadi Bu, terkait ini balik-balik lagi kami menanamkan fondasi dasar dari berpikir computational thinking. Nah kalau untuk terkait manfaat terutama bagi volunteer atau para generasi muda yang sudah berkontribusi, mereka tentu dapat ilmu ya Bu ya, pengalaman juga, kemudian informasi yang menurut Irfan ini jarang dibahas di diskusi-diskusi yang ada di kelompok-kelompok anak muda yang ada di Pali Bu ya. Nah jadi kembali lagi ke computational thinking, jadi kami memang pengen menanamkan tadi bagaimana anak-anak ini bisa berpikir layaknya komputer atau computational thinking tadi Bu ya, yang terdiri dari bagaimana mereka bisa mengenali pola gitu kan, bagaimana mereka bisa dekomposisi masalah gitu atau memecah masalah-masalah itu ke bagian-bagian penting gitu kan, mengabstraksi sampai akhirnya bisa menyusun langkah-langkah atau algoritma Bu ya. Nah, jadi kerangka berpikir itu. Nah, kemudian ada beberapa orang mungkin ya Bu yang mengkonter argumen kenapa sih sepenting itu harus belajar computational thinking, coding lah ya. Nah, coding ini tidak hanya berbicara terkait pembuatan program, pembuatan aplikasi, website, dan lain sebagainya. Tapi lebih ke bagaimana menanamkan mindset computational thinking tadi Bu. Karena kayak contoh nih Bu, kita belajar matematika di sekolah itu apakah nanti kita bakal menjadi matematikawan? Betul. Belum tentu Bu ya. Belum tentu. Kita belajar bahasa, apakah kita akan menjadi seorang sastrawan? Belum tentu juga. Begitupun juga belajar komputer. Jadi yang ditanamkan itu terkait kerangka berpikir. Mau kita passionnya nanti ketika anak-anak sudah belajar coding ini Bu ya, mau passionnya ke kesehatan, mereka bisa nge-solve masalah dengan menggunakan framework kerangka berpikir tadi. Mau mereka misalnya di pendidikan juga sama. Jadi lebih ke situ Bu. Jadi bagaimana anak-anak ini dibiasakan Bu, dibiasakan menggunakan teknologi. Nah, manfaat ke masyarakat dampaknya apa? Yang pertama, dari anak-anak mereka yang banyak menghabiskan waktu screen time Ibu ya, bermain game, nonton, mohon maaf, TikTok, sisi positifnya itu ya, sosial media segala macam yang mungkin ada positifnya tapi lebih banyak negatif Bu ya. Nah itu bisa teralihkan dengan adanya alternatif mereka belajar coding. Gitu. Nah sistem kita memberikan pembelajaran coding ke anak-anak ini sendiri, apakah memang ada jadwal tertentu? Terus berapa komunitas yang saat ini Irfan yang sudah terlibat atau ada tim khusus, tim inti untuk kegiatan ini sendiri? Ya jadi untuk kegiatan secara konsep kami yang pertama komunikasi ke sekolah gitu ya, komunikasi sekolah bahwa Pak kami pengen ada pelatihan di sekolah Bapak, bagaimana terkait infrastruktur tadi, peralatan, kemudian ketika mereka nyampaikan Pan kami oke, siap. Nah yang kedua terkait komitmen, keberlanjutan Bu, karena lagi-lagi kami pengen program-program yang kami lakukan ini ada keberlanjutannya gitu kan. Nah makanya kami sampaikan Pak kalau bisa setiap kegiatan coding camp tadi Bu ya, yang dilaksanakan 4 hari atau paling cepat 2 hari, itu ada guru yang ikut. Tujuannya apa? Tujuannya ketika sudah selesai pembelajaran selama 4 hari, siswa sudah menghasilkan proyek, udah ngerti nih, misalnya 10 siswa dulu, dilanjutkan sama gurunya. Kalau kami nyebutnya pengimbasan Bu. Jadi siswa yang sudah belajar, mereka bisa jadi tutor untuk teman-temannya yang lain gitu. Oke, baik Irfan, cukup menarik ya. Tapi ini kan sampel nih desa air hitam. Menurut Irfan, adakah di desa di Pali ini sendiri yang memang belum sampai saat ini belum tersentuh oleh digital atau teknologi ini sendiri? Ya tentu banyak, terutama desa-desa yang masih blank spot sinyal, misalnya desa 3T Bu ya. Nah itu yang juga menjadi concern, cuman memang saat ini fokus kami bagaimana
tadi membangun fondasi agar air hitam ini bisa menjadi model dulu ya Bu ya, role model dulu untuk desa-desa yang lain. Baru nanti kami bisa memperluas ke desa-desa tetangga terlebih dahulu, baru nanti ke desa-desa yang Irfan sampaikan tadi. Iya, tentu ini juga tantangan Irfan ya. Nah, mungkin Irfan juga akan terus menggugah nih generasi penerus sebaya Irfan untuk terus berpikir untuk memberikan ilmu tentang teknologi ini sendiri. Untuk saat ini ada berapa tadi tim khusus kalau yang sudah tergabung? ada 33 dan tim inti kita ada 10 orang. Oh, untuk 10 orang. Itu secara bergantian atau rutin memberikan wawasan terhadap siswa mereka atau menjadi anak-anak fasilitator warga ini? juga. Oh, menjadi fasilitator juga. Benar. Baik Irfan, mungkin harapan Irfan sendiri ke depan ini bagaimana? Setidaknya bukan hanya sekedar kita memberikan wawasan teknologi aja, tapi setidaknya ada muncul nih nanti dari salah satunya anak-anak dari Desa Air Hitam ini memang nanti bisa bersaing, tentu saja tingkat provinsi bahkan nasional itu nanti bagaimana terkait dengan pemahaman teknologi ini sendiri. Ya, jadi tentu dalam menciptakan SDM yang unggul, apalagi tadi tagline Pak Bupati itu paling maju untuk Indonesia Emas, tentu tidak bisa dilakukan oleh beberapa orang ya Bu, butuh kontribusi atau kalau sekarang tuh sebutnya kolaborasi pentahelix gitu atau hexahelix yang lebih luas Bu ya, baik dari unsur kami sebagai komunitas yang menjalankan atau yang istilah itu mengeksekusi program-program gitu kan, kemudian dari sisi pemerintah yang mensupport, yang membuat kebijakan gitu Bu ya, kemudian dari sisi industri yang harapan kami anak-anak yang sudah belajar nanti tahapan-tahapannya kami sudah buat kurikulumnya Bu ya, itu nanti bisa diserap sama industri, terutama industri-industri atau perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Pali gitu Bu ya. Jadi harapan Irfan pribadi gitu ya, Irfan mengajak seluruh elemen masyarakat gitu ya, baik pemerintah, industri, tokoh masyarakat gitu, pemuda dan semuanya ya Bu ya, agar bisa ikut bersama dalam gerakan ini kita ciptakan SDM unggul dari Pali melalui pembelajaran teknologi. Itu Bu. Mungkin ada ke depan ini sendiri ada fokus yang harus dilakukan Irfan dan teman-teman agar betul-betul ini bukan saja Desa Air Hitam tapi hampir merambah semua di Kabupaten Pali setidaknya. Ya, rencana sudah ada. Jadi kami sudah buat roadmap tapi belum finish ya Bu ya, belum sempurna gitu. Jadi pertama dari Desa Air Hitam seperti yang Irfan sampaikan, kemudian ke desa-desa tetangga, dan kalau itu untuk pelatihan literasi dasar komputer Bu ya. Nah, kalau untuk coding kami fokusnya ke sekolah-sekolah KSRG Bu, sekolah rujukan Google terlebih dahulu, karena memang mereka punya fasilitas gitu ya, jadi lebih mudah komunikasinya. Dan alhamdulillah tadi baru selesai kegiatan kemitraan dengan BPMP. Nah, di situ ada kerjasama Bu terkait program-program yang kami laksanakan dengan satuan-satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Pali. Iya, baik Irfan, terima kasih banyak. Semoga apa yang dilakukan Irfan dan teman-teman komunitas ini bermanfaat ya untuk warga, khususnya warga Desa Air Hitam Kabupaten Pali, dan terus semangat, dan mudah-mudahan ini juga dapat menginspirasi desa-desa lainnya untuk melek teknologi. Irfan, terima kasih banyak ya. Ya, saudara pemirsa, demikian dialog Menyongsong Indonesia Maju kami terkait dengan desa melek teknologi. Kita berharap ini menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya untuk mengikuti, untuk memahami arti pentingnya digital dan teknologi, dan ini merupakan persaingan bagi desa-desa untuk mampu bersaing dengan desa-desa lainnya, bahkan kota-kota lainnya. Akhir kata, saya Marhama, terima kasih, sampai jumpa.